minta panggil Kak Mardiana Alama Pelai Hari. Boleh sih, yuk. Pembawaan barang-barang pena. Kan usah Gen, bisa. Jangan apa, sih. Siapa tadi itu? Mardiana Alama Pelai Hari. Yana, itu panggilan Ikam dia alangi sama Ikam. Yana dulu aku belum sempurna lagi dulu aku dulu. Padahal lo, ini sembahyang 2 aja, mamanya lo sebenarnya mau kemadangi. Ih lo. Nah, panggilan pulang. Ya kah? Apa ya? Cil, madangi siapa Pian? Madangi anak ulun. Siapa namanya? Yana. Oh Yana. Kenapa dengan Yana? Kenal ulun, kawan ulun tuh. Ulun minta panggilkan. Nggih nah, ulun ke kamar lah. Hadangi Pian lah, ulun nyawakan semat. Makasih lah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ya nanya sembahyang kayak apa? Hadanginya kak dulu. Nak madangi kah? Masuk sini. Sini. Oh inggih, masuk kayak kami lah. Masuk. Ya. Ya nak, mami kamu sebenarnya ada mahadangi ikam nih. Hai. Belum lagi sempurna. 2 aku. Malawasnya ay. Gara lagi. 2 lagi. Aduh, kayak kuitan madang. Iya. Lawasnya iya, padahal mamanya kasihan, hadang. Iya, kami tadi memadahi juga sudah. Tadi sudah dipadahi juga, tapi jarnya anak nuntung akan jar. Sangka aku ini. Apa ikam? Boneka Kang. Baru tuh lagi seminggu aku. Kenapa kena kalian? Coba dulu duduk sini nah. Coba situ nah duduk dulu. Nah, ya naik kami ingatlah kisah Jurais yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Ada. Kisah kamu. Nah, aku mengatakan kayak ini kisahnya.
Juraij ini adalah seorang ahli ibadah yang tempat ibadahnya terletak di daratan tinggi. Suatu ketika ibunya mendatangi, mamanya ini datang ke tempat ibadah Juraij tadi tuh. Tapi pas Juraijnya lagi sembahyang sunat, mamanya tuh memanggil, "Ya Juraij, anakku." Lalu Juraij tadi tuh dalam hatinya berpandir, menjawab panggilan ibu, mamakah atau terus sembahyang sunat. Tapi tetap aja sekalinya tuh sembahyang sunat, terus sembahyang sunat. Lalu mamanya tadi tuh bulik kai pulang, bulik nih. Sampai esok harinya datang pulang mamanya nih. Tapi pas Juraijnya tadi tuh sembahyang sunat, memanggil pulang mamanya, mengiau pulang. "Wahai anakku Juraij." Lalu Juraij tadi tuh bertakon pulang dalam hati, memenuhi panggilan mamakah atau terus nih sembahyang sunat. Tapi tetap inya sembahyang sunat pulang. Lalu mamanya tadi bulikai pulang. Sampai ketiga kalinya mamanya tadi itu berbulik, mendatangi pulang ke tempat peribadatan Juraij tadi tuh. Mamanya memanggil, mengiau pulang nama mama tadi tuh. "Wahai Juraij, anakku, wahai Juraij." Lalu bertakon pulang Juraij tadi tuh dalam hatinya, memenuhi panggilan mamakah atau sembahyang sunat. Lalu sembahyang aja pulang, tetap aja sembahyang Juraij tadi tuh. Lalu pas itu mamanya sarikai kalau dalam hati, sangka lagi itu anak sampai 3 kali dan mengiau kada diherani. Lalu mamanya tadi itu berdoa, "Semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sebelum wajahmu dipertontonkan di hadapan pelacur." Batu bulika tadi mamanya, kada seapa lo datang binian pelacur sagan menggoda Juraij tadi tuh. Tapi Juraij tadi tuh beribadah Jepang sembahyang aja, kada meherani lalu lawan binian pelacur tadi tuh. Tapi ada pengembala kambing. Karena Juraij tadi itu kada meherani pelacur tadi menggoda. Lalu ada pengembala kambing lewat. Nah lawan gitu aja sekalinya inya berbuat kayak itu nah. Sampai beberapa saat, beberapa kemudian, lawas. Binian tadi itu hamil. Lalu sampai melahirkan, dibawanya ke wadah raja. Lalu raja tadi itu bertakun, "Wahai perempuan, siapa nih? Anak siapa nih?" Lalu binian pelacur tadi tuh menyambat, "Ini anak Juraij. Juraij tuh yang tempat ibadahnya di situ kah?" Iya pelacur tadi tuh. Lalu raja tuh memerintahkan orang-orang sagan menghancurkan tempat ibadah Juraij tadi tuh. Tulakanai orang ke tempat Juraij tadi tuh nah beribadah. Sampai Juraij tadi tuh ada yang mengatakan dipukuli, tempat ibadahnya dihancurkan, sehancur-hancurnya pang. Lalu Juraij tadi tuh diseret ke tempat raja. Sampai Juraij tadi tuh dihadapkan ke depan raja. Lalu raja bertakun, "Juraij, ini nabinian nih bepandir pada ini anak ikam." Lalu Juraij bertakun lawan binian tuh, "Ya kayak kamu pandir kayak itu lawan raja." Iya binian tadi tuh. Lalu Juraij, "Hadang dulu lah aku sembahyang 2 rakaat." Sampai sembahyang Juraij tadi itu 2 rakaat. Lalu sembahyang 2 rakaat tadi sudah tuntung. Lalu bertakunai nih, "Mana anak tadi tuh?" Lalu dijulung anak tadi tuh ke hadapan Juraij. Ditakuni, "Wahai bayi, siapa ayah ikam? Siapa bayi ikam wahai bayi?" Lalu bayi tadi tuh berpandir, "Abahku nih seorang pengembala tuh nah." Nah saat itu terbuktilah bahwa Juraij kada bersalah. Lalu raja, "Oh kayak itu kah Juraij kisahnya?" Kada menyangkai lo pada bayi itu nah berpandir. Karena kekuasaan Allah, Juraij tadi tuh minta pertolongan lawan Allah. Betul raja, "Perlukah kami membangunkan pulang tempat peribadatan ikam dari emas?" Lalu Juraij, "Kada usah dari emas." Lalu dari apa pang? Raja, "Dari perak kah? Kami ini harus membangunkan tempat peribadatan ikam pulang." "Jangan Juraij, bangunakan tempat peribadatanku kayak semula aja." Lalu dibangunkan pulang tempat peribadatannya tadi tuh kayak semula pulang. Batu Juraij saat itu tuh tertawa Juraij, tertawa lo. Jadi raja nih. "Kenapa ikam tertawa Juraij?" Saat itu tuh
Jurais ini menyadari suatu perkara tuh nah dari mamanya tadi tuh. Oh jadinya dasar bujur lah terkabul doa mamaku tadi tuh nah, bahwa aku nih pacang di pertontonakan di hadapan pelacur. Nah itu jadi buhannya ai dari kisah Jurais ini nah, kalau kita mengambil pelajaran dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelajarannya adalah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Seandainya Jurais ini nah seorang orang alim nang berilmu, pastinya lebih mengutamakan panggilan ibunya daripadanya sembahyang sunat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak harus berhati-hati terhadap kemarahan orang tuanya. Jikalau ia sampai membuat orang tuanya marah dan orang tuanya mendoakan kada baik, maka doa itu mudah diijabah. Yang ketiga, bukti doa jelek dari ibu terkabul karena akhirnya Jurais dipertontonkan juga di hadapan wanita pelacur seperti mana doa ibunya tadi tuh. Yang keempat, berbakti pada orang tua adalah mulia, akhlak yang mulia. Lebih-lebih lagi kita berbakti kepada ibu. Yang kelima, Jurais menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin aja kita nih bahwa Allah yang pasti menolong. Yang keenam, bakti pada orang tua adalah wajib, termasuk diantaranya adalah memenuhi panggilannya. Sedangkan salat sunat hukumnya sunat jaqala, artinya di bawah bakti orang tua. Yang ketujuh, doa ibu Jurais tidak berlebihan, yaitu tidak sampai mendoakan Jurais terjerumus dalam perbuatan keji, yaitu zina. Kada sampai itu nah berbuat Jurais ini. Inya hanya didoakan ibunya tadi tuh agar Jurais dipertontonkan di hadapan pelacur. Kada lebih dari itu kada. Yang kedelapan, jika ada dua perkara yang sama-sama penting tuh nah, maka dahulukan perkara yang paling penting, seperti ketika bertabrakan antara memenuhi panggilan ibu atau sembahyang sunat, maka jawabannya memenuhi panggilan ibu. Nah kayak itu Anak kayak itu kisahnya. Makasih lah Madahi. Dudu dia nah, jangan lagi lah kayak itu hen minta relai ulun madahi kayak ini. Apa Pak? Jadikan pelajaran. Ya makanya tadi Kita bakal